Halo guys, balik lagi di dunia ikan hias channel. Pada video ini kita akan membahas ikan predator yang kuat, rakus, dan gampang perawatannya, yaitu ikan gabus soman alias Channa micropeltes. Banyak orang yang suka mengkonsumsi predator ini, tapi sekarang ikan air tawar ini tidak hanya sebatas untuk konsumsi saja. Keberadaannya sudah banyak menghiasi akuarium-akuarium. Meskipun ikan ini tergolong kuat di segala kondisi air, namun agar tumbuh maksimal dan membuat ikan nyaman, Anda perlu mengetahui bagaimana cara perawatan yang benar. Berikut akan kami sajikan segala tentang predator air tawar ini, mulai cara memelihara ikan, pakannya, akuarium ideal, parameter air, serta perawatan yang tepat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini. Ikan predator ini memiliki nama latin Channa micropeltes yang masih keluarga Channidae atau gabus. Orang Indonesia sering menyebutnya sebagai ikan gabus tomang. Habitat alami ikan ini tersebar di seluruh wilayah Asia Tenggara termasuk sebagian Indonesia seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan. Belakangan, ikan ini juga banyak ditemui di sungai-sungai Pulau Jawa. Namun ikan gabus ini bukanlah ikan endemik Pulau Jawa. Ia mendiami sungai-sungai maupun danau dengan arus yang rendah. Aneka vegetasi seperti ranting-ranting dan bebatuan juga menjadi spot favorit ikan ini untuk berlindung. Di beberapa negara, ikan predator ini sudah tidak boleh dilepas ke alam liar dengan alasan dapat mengganggu keseimbangan rantai makanan dan mampu menghabiskan populasi ikan endemik. Maklum aja, ikan ini cukup rakus dan bisa makan ikan apa aja yang masuk ke mulutnya. Ikan gabus memiliki bodi seperti torpedo, sehingga memungkinkannya berenang dengan cukup cepat dan lincah. Sepanjang tubuhnya terdapat garis hitam yang membentang dari kepala hingga ekor belakang. Warnanya agak abu-abu hingga kecoklatan dan berwarna putih di bagian bawah, persis ikan lele ya. Namun saat ikan sudah besar, ia akan berubah corak serta warna di bagian bawah akan lebih putih lagi. Pada bagian ekor belakang terdapat semburan warna merah sehingga ikan ini juga terkenal dengan nama red snakehead. Kepala ikan berbentuk mirip ular dengan ukuran rahang yang cukup lebar sehingga gabus toman dapat memangsa ikan-ikan yang cukup besar. Dari segi karakter ikan, gabus toman termasuk ikan yang agresif, sangat teritorial dan menganggap ikan yang lebih kecil darinya adalah mangsa. Sehingga kalau Anda mencampur ikan hias jenis lain yang lebih kecil sebagai teman, itu merupakan bencana besar. Untuk pemeliharaan, ikan ini termasuk ikan yang gak neko-neko. Dari segi kebutuhan peralatan penunjang hidup, ia tak harus serba perfect. Bisa dibilang cara memelihara ikan gabus toman ini lumayan mudah. Bahkan, ikan ini mampu hidup di akuarium yang tanpa aerator. Namun, untuk memastikan pertumbuhan dan menjauhkannya dari penyakit, Anda tetap perlu aerator maupun air yang bersih. Ikan ini bisa dipelihara di kolam maupun akuarium. Saat ikan masih kecil, Anda mungkin bisa memeliharanya di akuarium. Namun, seiring besarnya ikan, Anda memerlukan space lebih luas. Maka Anda bisa memindahkannya ke kolam. Perlu Anda ketahui, ikan ini bisa tumbuh sampai lebih dari 1 meter, sehingga rasanya akuarium tak akan cukup menampung ikan gabus toman ini, kecuali kalau Anda punya akuarium yang berukuran 3-5 meter. Ukuran akuarium ideal untuk ikan toman adalah yang mirip habitat aslinya, seperti ukuran akuarium yang cukup besar, bebatuan, substrat pasir, maupun ranting-ranting pohon. Untuk ukuran akuarium ideal, sebenarnya Anda bisa mengira-ngira saja. Misalnya ikan gabus yang masih berukuran 10-15 cm, Anda bisa pelihara di akuarium ukuran 60 cm. Semakin besar ikan, semakin besar space yang dibutuhkannya. Gabus membutuhkan lampu sebagai pengganti cahaya matahari di alam bebas. Maka lampu dengan cahaya yang bisa menembus dasar dibutuhkan ikan.
Tetapi sebenarnya cahaya nggak terlalu terang juga cukup sih untuk memenuhi kebutuhan ikan. Anda bisa menghidupkan lampu 8-10 jam atau dari pagi hingga sore hari. Meskipun ikan gabus termasuk jenis yang tangguh di segala kondisi air, tapi sebaiknya Anda tetap memberikan oksigen terlarut yang cukup. Untuk itu, Anda bisa memberikan aerator. Selain itu, untuk memastikan kondisi air tetap terjaga, Anda membutuhkan head pump dan filter sebagai penyaring yang baik. Parameter air yang baik dibutuhkan ikan agar tidak stres dan membuat ikan merasa seperti di habitat alaminya. Anda perlu mempertahankan parameter air ideal dengan tingkat keasaman pH 6,0 sampai 8,0. Sedangkan untuk suhu air, ikan gabus bisa bertahan di kisaran 24 sampai 30 derajat Celcius. Ikan ini termasuk ikan tropis, sehingga jika suhu air Anda terlalu dingin, Anda bisa memberikan water heater untuk menaikkan suhu. Pastikan air tetap bersih dari limbah makanan. Sisa pakan yang tak habis maupun feses ikan yang menumpuk akan berakibat fatal bagi si ikan. Oleh karena itu, pemelihara butuh filter yang mumpuni. Pada dasarnya, mayoritas ikan hias membutuhkan air yang bersih. Jika air kotor, ikan bisa stres dan berpotensi mendatangkan berbagai penyakit. Seperti perawatan lainnya, Anda juga perlu melakukan pergantian air secara rutin atau water change. Idealnya, Anda bisa lakukan seminggu 2 kali dengan menggantinya sebanyak maksimal 30% air lama dan diganti dengan air baru yang sudah diendapkan. Atau paling lambat 2 minggu sekali dengan persentase pergantian yang sama. Kalau Anda ingin mengganti air, pastikan air endapan sudah teraerasi sebelumnya. Jika Anda mengurus air akuarium seluruhnya, itu akan berpotensi membuang bakteri baik yang sudah berkembang di akuarium. Maka kalau Anda ingin menguras seluruh akuarium, pastikan hanya karena keadaan darurat saja. Untuk urusan makanan, sebenarnya gabus toman bukan termasuk ikan yang rewel. Tapi Anda perlu memberikan makanan yang tepat untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Ikan predator ini tergolong ikan karnivora sehingga ia membutuhkan banyak protein hewani. Protein hewani bisa dari pakan alami seperti ikan-ikan yang lebih kecil, udang, serangga, kodok, cacing, atau makanan beku. Namun berdasarkan pengalaman, ikan gabus lebih suka dengan pakan hidup ketimbang makanan beku atau pelet. Ia lebih suka berburu daripada harus makan pakan mati. Untuk frekuensi pemberian pakan, Anda bisa memberi makan gabus toman sehari 2 kali saja. Saat sudah dewasa, Anda bisa memberinya lebih jarang. Tapi Anda juga harus memperhatikan ukuran pakan yang Anda beri. Misalnya, kalau Anda memberikan anak ikan mas yang sudah agak besar, Anda bisa memberinya cukup sehari sekali saja. Sebagai indikator, coba lihat aja perut gabus toman. Kalau habis makan perutnya sudah buncit, jangan kasih makan lagi. Pemberian makan berlebih akan berdampak buruk bagi ikan dan kualitas air. Banyak kasus kematian ikan mendadak gara-gara kelebihan makanan atau overfeeding. Selain bagi ikan, air juga bisa jadi tercemar. Itu karena semakin banyak ikan makan, semakin banyak ia memproduksi kotoran. Kotoran yang terus menumpuk akan menimbulkan berbagai penyakit bagi ikan. Sebaiknya Anda memelihara seekor gabus saja di akuarium. Jika Anda mencampurnya di akuarium komunitas, itu akan sangat berbahaya. Seperti yang dibahas sebelumnya, ikan yang lebih kecil bisa dianggap santapan oleh si teman ini. Sehingga kalau Anda ingin menggabungkan ikan, cobalah dengan ikan yang seukurannya dan sama-sama ikan predator. Tapi biar lebih jelas, Anda bisa bertanya langsung kepada penjual atau yang lebih ahli tentang kecocokan ikan. Biasanya si penjual ikan lebih tahu tentang karakter ikan ini. Nah, itu tadi bagaimana caranya memelihara ikan gabus toman di akuarium. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini ke media sosial kalian. Bye-bye.